Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rustika Eskom, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Kotogasip, Kabupaten Siak. Saya menjadi penyuluh sejak tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Esos, Sekjam Kecamatan Kotogasip dan Ketua UPJ Kecamatan Kotogasip. Hari ini mendukung penuh kepada dari Dewi Rustika sebagai penyuluh terbaik besar Kabupaten Siak untuk mengikuti lomba di Provinsi Riau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tercatat sebagai penyuluh agama Islam di Kementerian Agama, saya sudah mengabdikan diri di bawah naungan Kementerian Agama sejak tahun 2003 sampai sekarang. Alhamdulillah, selain aktif sebagai penyuluh agama Islam, saya juga aktif sebagai pengurus zakat Kecamatan Kotogasip sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Sebagai wujud pengabdian saya selaku penyuluh agama Islam di bidang zakat, banyak upaya-upaya yang saya lakukan, terutama dalam pengoptimalan pengumpulan zakat dan pemberdayaannya di Kecamatan Kotogasip. Berbicara masalah sosial dan ekonomi, zakat sangat menjadikan solusi terbaik bagi umat Islam untuk menghapus kemiskinan dan mensejahterakan umat. Dengan zakat, kita bisa memakmurkan kehidupan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, banyak persoalan yang ada di masyarakat. Pertama, kesadaran orang kaya yang masih kurang untuk membayar zakatnya. Yang kedua, banyaknya orang kaya yang masih memiliki beban tanggungan lain seperti pinjaman bank, angsuran, dan lain-lain, sehingga mereka menjadikan itu sebagai kendala untuk membayar zakatnya. Yang ketiga, orang kaya membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik karena mereka merasa bahwasanya yang mereka salurkan itu tepat sasarannya. Nah, sekarang bagaimana saya melakukan sebagai penyuluh untuk mengupayakan pengoptimalan pengumpulan dan pemberdayaan zakatnya? Ada beberapa tahap yang sudah kami lakukan. Tahap yang pertama yaitu target muzaki. Target muzaki di sini maksudnya yaitu memperbanyak muzaki untuk mau atau sadar membayar zakatnya. Untuk mencapai target tersebut, kami melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke majelis-majelis taklim, dibantu oleh aparatur pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Tidak hanya di situ, kami juga melakukan sosialisasi melalui door to door, dari pintu ke pintu bagi orang kaya yang belum juga tersadar untuk membayarkan zakat mereka. Jika sudah tercapai targetnya, maka selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu target pengumpulan. Secara tidak langsung, semakin banyak muzaki yang sadar untuk membayar zakat, maka semakin besar pula pengumpulan yang kami dapatkan. Terbukti dari upaya yang sudah kami lakukan dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, yang awalnya kami hanya mengumpulkan zakatnya beberapa juta sampai belasan juta, alhamdulillah di tahun ini mencapai 300-400 juta rupiah. Setelah pengumpulan tercapai, barulah kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pendayagunaan zakat. Di dalam pendayagunaan zakat, ada mustahik yang akan mendapatkan bantuan berupa modal usaha.
modal usaha yang diberikan sesuai dengan kemampuan usaha Mustahik itu sendiri. Sebelum modal usaha itu diberikan, kami melakukan pembinaan terlebih dahulu dengan dibekali pengetahuan dalam pengembangan usaha yang digeluti Mustahik masing-masing agar tercapainya tujuan bantuan modal usaha tersebut, agar dapat mengelola usaha dengan baik. Tidak cukup sampai di situ, setelah dana disalurkan, Mustahik didampingi agar usaha yang dijalankan dapat memberikan hasil yang sangat maksimal. Setelah melakukan pendampingan, maka dilakukanlah evaluasi untuk mengkaji ulang program-program yang sudah dijalankan. Berikut adalah contoh-contoh keberhasilan program yang dijalankan. Yang pertama, Bapak Wanto di tahun 2017 beliau mendapatkan 1 ekor sapi. Alhamdulillah sekarang sapi menjadi 8 ekor. 3 ekor diantaranya itu dijual demi atau untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka, terutama biaya sekolah anak-anaknya. Yang 3 ekor lagi itu mati karena sakit. Yang kedua, Bapak Dila di tahun 2019 beliau diberikan 1 ekor sapi. Alhamdulillah sekarang menjadi 5 ekor sapi. 1 ekor mati karena sakit dan sisanya induknya sudah menjadi 2 ekor sekarang dalam kondisi hamil. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Mustahik dan Muzaki serta menjadikan amal jariah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada hari ini salah satu penyuluh agama dan PNS kami, yaitu Dewi Rustika, ditunjuk oleh Dinas Islam Kabupaten Siak mewakili Kabupaten Siak dalam pemilihan penyuluh pada Provinsi Riau tahun 2020. Dan Dewi Rustika dapat mewakili Kabupaten Siak dan menjadi penyuluh teladan untuk Provinsi Riau mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional. Dan selamat